Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Dina Alicia Frilisita dengan NIM 241252387. Saya Rima Dwi Aprilia dengan NIM 241252435. Saya Novia Ramadhani dengan NIM 241252423. Saya Yunita Ekarti Rizky dengan NIM 241252458. Saat ini kami sedang berada di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Situs Beteng, salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat berikut ini. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari mahasiswi Politeknik Kesehatan Jember, jurusan farmasi. Ada tugas dari dosen kami mata kuliah Pancasila untuk melestarikan budaya. Jadinya kami kan karena warga Semboro atau warga Situs Beteng, jadinya kami dari Situs Beteng. Sebelumnya dengan Bapak Namanya Bapak Arif. Bapak Arif. Kalau boleh tahu Bapak asli sini apa? Saya asli sini, saya juru kunci generasi ketiga. Juru kunci itu turun temurun ya Pak? Iya, kalau di sini turun temurun. Karena apa? Kalau nggak turun temurun itu takutnya nggak kuat kan. Meskipun turun temurun itu pun kita dari keluarga besar itu masih memilih. Nggak siapa yang bisa itu nggak asal main cucu ya. Meditasi di sini, siapa yang mau disuruh di sini, nanti sama leluhur di sini dikasih tahu. Karena apa? Tentunya kalau tidak mampu, meskipun usia tua, tapi kalau nggak mampu ya kan. Itu gantinya setiap beberapa tahun atau Gantinya kalau juru kunci menikah. Oh. Jadi juru kunci kalau udah mau menikah, yang pasti itu kalau juru kunci sudah memilih, itu pasti dia sudah tahu, sudah merasakan bahwa dia bentar lagi akhir. Sebenarnya sudah berapa tahun? Saya masih baru 4 tahun. Untuk sejarah Situs Beteng ini bagaimana Pak? Mungkin gimana bisa ceritakan? Kalau untuk Situs Beteng ini ditemukan pada tahun 1918. Itu yang menemukan seorang pemuda yang bernama Ahmad Salam. Dia datang ke sini merantau. Aslinya dia itu orang Pesaben Blitar Pageroto. Dia ke sini merantau. Habis itu dia akan ikut orang. Kalau orang zaman dulu kan siapa yang kaya kan pasti dia mau mengabdi untuk bekerja di situ. Itu pun orangnya letaknya di Semboro Kidul. Jadinya kan di sini dulu kan perbukitan, hutan kecil. Akhirnya Ahmad Salam itu masuk ke sini dari kayu bakar. Begitu masuk di sini, dia menemukan sebuah bangunan. Luas tanah ditemukan pertama di sini itu 5 hektar. Terus di pagar itu 2,5 meter, ketebalan bata itu 80 cm. Kalau untuk cerita aslinya benteng ini kan zaman pelarian Prabu Brawijaya V, zaman era Majapahit akhir. Itu karena apa? Waktu itu kan di Majapahit ada pemberontakan, yang memberontak itu kan anaknya sendiri yang namanya Raden Pata. Jadi Raden Pata bergabung sama Demak itu kan memberontak ke Majapahit, akhirnya terjadi pertempuran, akhirnya Majapahit kalah, dia lalu lari ke timur. Di situ dia bikin istilahnya apa ya, pemukiman sementara. Akhirnya ketahuan lagi, lalu kejar terus. Akhirnya Brawijaya itu lari ke timur sini. Dulu di sini namanya desa bukan Semboro, Samboro. Akhirnya dari sini bikin perbentengan. Di sini tujuannya itu tadi, dia bikin benteng di sini sama mau minta bantuan ke Lambangan untuk istilahnya mengalahkan Kalimantan itu. Habis itu bikin benteng, terus bikin lagi kota kecil yang bernama Kota Kedawung yang ada di Desa Paleran. Terus bikin lagi Kata Mangkungan yang sekarang ada di Desa Pembungan Selatan.
Ya di sini juga istilahnya apa ya, kehidupan itu mulai berjalan, ketahuan lagi tulisannya Raden Patah diserang. Kalau versi dari sini, Raja Garuda itu kalahnya di sini. Dia mengaku kalah karena apa? Dia tahu yang memberontak anaknya. Jadi semua prajurit sisa Laskar Majapahit itu disuruh meletakkan senjata. Jadi situs benteng ini fungsinya waktu dulu itu buat pertahanan Iya. Raden Patah sendiri, Pak. Buat pertahanan untuk menghalau pasukan Raden Patah. Kalau katanya di sini ada makam, itu benar atau enggak? Kalau untuk makam, untuk sementara saat ini ya, itu kami pihak Deputi tidak mau menguntungkan. Karena apa? Kalau makam sebenarnya ada di sini Pak. Cuma kami dari keluarga besar, terus Deputi juga tokoh pemuda juga tokoh masyarakat yang untuk mengumpulkan, tapi yang punya makamnya itu tidak mau muncul. Nanti saya akan muncul katanya. Untuk bangunan-bangunannya yang ada di situs benteng ini apa sudah ada perubahan atau asli memang dari zaman dulu, Pak? Kalau untuk pagar, terus Gapura Tengah itu semua sudah renovasi. Karena apa? Waktu tahun 1968 itu kan ada pergerakan yang menunggangi itu kan yang membentuk mahasiswa. Dia menunggangi, terus dia bergabung sama tokoh agama di sini, dia membentuk yang komunitas yang bernama Kapitani. Itu menghancurkan peninggalan karena Situs benteng ini masih dilindungi pemerintah ya? iya, ini masih naungan dinas pariwisata. Cuma ya kita bisa kepemimpinan Gus Wafa itu tidak ada. Kalau dari kajian itu dulu enak, itu pasti ada. Jadi yang membersihkan situs benteng ini Bapak sendiri? Iya, Sama bantuan orang lain ya, Pak? tanpa bantuan. Kadang ya cuma anak bantu. Peninggalannya apa aja, Pak? Patung aja. Kalau untuk patung saya kan cuma dua, di bawah ke sana semua. Kalau yang tinggal sekarang tinggal batu lupang. Di sini, Pak? Nah, batu lupang, terus ada batu bibisan, terus ada pecahan-pecahan biji yang terbuat dari tanah juga sudah ada, yang terbuat dari keramik juga ada, terus ada kapak genggam juga, terus ada uang logam zaman negara Majapahit, terus ada seperti tadi itu kalau orang Jawa bilang merjan itu ada. Kalau untuk usaha juga ada usaha di sini, untuk usaha kulitnya aja 19, totalnya 3 punya suku yang pertama sama yang kedua. Kalau punya saya taruh di rumah karena Pak biar enak saya merawat. Karena kalau saya di sini saya merawat yang ada di sini, kalau saya pulang saya merawat yang ada di sini. Saja suku kuno ini fungsinya tergantung orangnya yang bisa. Kebanyakan orang yang bisa pertama itu fungsinya banyak bukan orang sakit. Ditemukan tumbak dalam kemudian 45 derajat. Pertama ditemukan tumbaknya ini. Kalau menemukan tidak ada PK-nya gini kan. Kalau pusaka yang asli ditemukan pemberian dari alam dari leluhur, dia wujudnya cuma di sini aja. Untuk kayak gini, kayak pegangannya kita bikin sendiri. Terus ditemukan lagi sebuah pusaka keris. Waktu itu di sini kan habis pagelaran wayang kulit. Juru kunci yang pertama itu dia pergi ke dapur menjelang azan subuh itu, dia menemukan sebuah keris posisi menancap di atas meja dalam keadaan menyala. Dulu pertama ditemukan. Sekarang perkara waktunya mandi dan satu subuh
semuanya peninggalan dari sini ya Pak? Iya, dari sini semua. Memandikannya setiap satu suro saja, Iya, Pak. satu surat. Karena apa? Kalau untuk mitosnya orang Jawa, satu surat itu kan bulan yang sakral kan. Jadi kalau diminta khotamnya itu mintanya ya beda-beda. Ini semua terbuat dari batu. Terus kalau untuk ini untuk sesaji yang ditaruh di siku ya di pojok sebuah persawahan untuk menaruh sesaji. Kalau orang Jawa dulu kan pasti ada. Terus batu ini umurnya sama zaman era megalitik. Terbuat dari batu semua. Ada yang terbuat dari tanah liat. Cuma dia apa istilahnya rawan gitu. Ini yang terbuat dari tanah liat ini. Rawan pecah Pak? Iya ini, makanya dia pengikisan. Itu kalau orang Jawa bilangnya uang gebyok. Uang gebyok. Ya, Ini uang dulung ya Pak? iya. Zaman Tionghoa itu. Kalau untuk dulu kan untuk itu untuk menebang kayu untuk anak itu. Zaman era megalitum itu. Keram guci yang terbuat dari tanah liat yang bawah ini. Yang keramiknya di atas ini. Ini kan lubang itu. Kali ditemukan situs ini sudah segini. Ya, batangnya kayak gini, tingginya ya. Nah, ini bunganya dari musim kemarau sampai penghujan dia tidak pernah absen, pasti berbunga terus. Apa yang namanya? Bunga jembirit. Jembirit kalau orang Jawa bilangnya. Ini dari semua petilasan, cuma di sini yang ada. Meskipun di Alas Purwo, di Mojokerto, di Gunung Kawi pun tidak ada.